Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Pada video kali ini, pembahasan kita adalah tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa kita menjaga kesehatan, karena dengan sehat kita dapat melakukan apapun, termasuk belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Pada bab 3 ini menjelaskan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Seperti diketahui bahwa gambar yang kita lihat sekarang ini wajah-wajah dari teman-teman kalian yang ini juga sama memiliki wajah yang hampir mirip semuanya, ya. Bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya ini mirip-mirip semua. Tidak ada yang jauh perbedaannya. Tapi bila mana ada terselip satu diantaranya, misalnya orang berkulit putih atau rambutnya pirang, nah baru akan terlihat perbedaan yang agak jauh gitu ya. Berarti itu menunjukkan satu perbedaan yang jauh, berarti dari bangsa yang berbeda atau dari ras yang berbeda. Kalau ini karena mirip semua, ini menunjukkan dari satu daerah yang sama, satu negara yang sama, satu bangsa yang sama, atau satu ras yang sama. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Sifat pada makhluk hidup dapat diturunkan kepada keturunannya. Pengertian pewarisan sifat adalah pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Sifat itu sama dengan ciri-ciri. Contoh, ciri-ciri rambut atau sifat-sifat rambut ya. Misalnya lurus, keriting, hitam, pirang, panjang, pendek, dan lain-lain. Ciri-ciri kulit, putih, hitam, halus, kasar, dan lain-lain. Ciri-ciri buah mangga, lonjong, bulat, asam, manis, kuning, hijau, dan lain-lain. Ini semuanya adalah ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada makhluk hidup. Berarti berapa jumlah ciri-ciri atau sifatnya? Ya tentu tidak terbatas, artinya banyak dan tidak bisa dihitung. Ya banyak lah berarti ya. Lanjut. Di mana letaknya sifat pada makhluk hidup itu? Nah, ini bagian yang penting yang harus kita pahami. Sifat atau ciri-ciri itu kita ambil mulai dari seorang makhluk hidup nih, sebagai sebuah organisme, seorang organisme. Jika diambil dari kulit, ya, ini sedikit saja diambil, berarti kita mengambil jaringan kulit. Yang ini nih, jaringan kulit. Berarti kita ingat-ingat kembali pelajaran kelas 7 ya tentang organisasi kehidupan. Dari jaringan kulit ini kita ambil lagi satu buah sel. Berarti ini sel kulit. Organisme, jaringan kita ambil sedikit satu saja, berarti sel kulit. Sel saja satu sel. Satu sel terdiri dari inti sel, ada di dalamnya ini inti sel ini ada yang namanya kromosom. Nah, kromosom inilah yang membawa sifat. Kromosom ini kalau ditarik artinya merupakan benang panjang sekali, yang kalau memendek bentuknya seperti ini kromosom. Kalau ditarik jadi panjang sekali, ini panjang sekali. Nah, pada bagian-bagian tertentu terdapat DNA, ya, DNA atau gen. DNA ini pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini di DNA atau gen. Jadi DNA atau gen inilah si penentu sifat. Jadi ini adalah gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. Jadi letaknya sifat itu ya pada DNA atau gen. DNA atau gen itulah yang mengkodekan, menunjukkan sifat tertentu pada makhluk hidup tadi. Misalnya rambutnya lurus ditentukan oleh gen apa, oleh sifatnya ada di situ gitu ya.
Jadi sekali lagi ini terdapat di dalam kromosom, kromosomnya terdapat di dalam inti, intinya adalah sebuah sel terdapat jaringan, jaringan pada sebuah makhluk hidup atau organisme. Nah, ini urutannya. Lanjut, berapa jumlah kromosom? Ini gambar kromosom yang sesungguhnya. Seperti ini gambarnya, ini foto kromosom. Setiap makhluk hidup mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda. Misalnya nyamuk jumlahnya 6, lalat buah jumlahnya 12, lalat rumah 56, terus pada manusia jumlahnya 46 kromosom, 46 buah kromosom. Jadi pada manusia ada 46 buah kromosom, 46 begini ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah kromosom pada manusia ada 46 buah atau 23 pasang. Ini artinya satu contoh nih, kromosom ditempel-tempel begini nih, kita namakan dengan karyotipe. Jadi kromosom kalau dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, terus ini ada 22 kromosom. Ditambah satu pasang, tadi 22 pasang kromosom. Ditambah satu pasang kromosom yang ada dalam kotak ini. Ternyata kromosom yang ada dalam kotak ini kromosom yang menunjukkan jenis kelamin pada suatu organisme. Ini pada perempuan disimbolkan dengan XX. Jadi kromosom pada seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki berjenis kelamin perempuan terdiri dari 22 AA, ini kromosom biasa, 22 pasang, ditambah satu pasang kromosom XX. Jadi kromosom pada seorang perempuan. Bagaimana dengan seorang laki-laki? Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, terus ada 22 pasang juga. Ditambah satu pasang yang terdapat dalam kotak nih. Ternyata pasangannya itu bentuknya berbeda. Bandingkan dengan yang ini, sama ya, X dengan X. Kalau ini X, satunya Y karena lebih kecil nih, ini berbeda. Sebelah pasangannya itu ternyata berbeda bentuk. Nah, ini menunjukkan kromosom yang terdapat pada laki-laki. Jadi pada laki-laki kromosomnya terdiri dari 22 AA, yang ininya sama 22, ditambah satu pasang kromosom XY. Jadi jumlah semuanya ada berapa? 23 pasang. 23 pasang itu terdiri dari 22 AA dan satu pasang XX, atau 22 AA dan sepasang XY. Kromosom-kromosom ini terdapat pada sel-sel tubuh sehingga disebut autosom. Jadi tadi tuh yang ini ya, pada sel kulit. Nah, itu namanya autosom karena berpasang-pasangan. Jadi kromosom 46 buah itu ternyata 23 pasang, berpasang-pasangan. Nah, ternyata ada lagi kromosom yang terdapat pada sel kelamin. Jumlahnya ternyata separuh daripada yang tadi. Nah, kalau yang sekarang jumlahnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 22. Sendiri-sendiri, sebelah-sebelah atau separuhnya, tidak berpasangan. Jadi 22A saja, dan yang di dalam kotaknya juga satu saja, X saja. Jadi 22A ditambah X. Ini menunjukkan adalah kromosom yang terdapat pada sel kelamin. Ini pada sel ovum, X ya. Bagaimana pada sel sperma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ada 22 kromosom. Ditambah yang di dalam kotaknya satu saja, Y. Jadi 22A ditambah Y. Kromosom yang jumlahnya setengah atau separuh ini terdapat pada sel kelamin sehingga disebut dengan gonosom. Kalau tadi namanya apa? Yang tadi yang pada sel kulit autosom, kalau yang sekarang pada sel kelamin gonosom. Jadi hanya pada sel kelamin saja yang jumlahnya separuh atau setengahnya. Gitu. Autosom sama dengan kromosom pada sel tubuh. 22A ditambah XX sama dengan 23 pasang atau 46 buah.
Karena ini berpasangan disebut dengan kromosom diploid. Di itu 2 pasang. Gonosom sama dengan kromosom pada sel kelamin atau sel gamet sebutannya. 22A ditambah X sama dengan 23 buah atau haploid. Atau 22A ditambah Y, berarti pada laki-laki ya. Itu sama dengan 23 buah sama dengan haploid. Nah, itulah yang disebut dengan kromosom, autosom dan gonosom. Lanjut. Diagram kromosom perkawinan laki-laki dengan perempuan untuk menunjukkan kejelasan daripada X dan Y-nya ya. Nih, seorang ibu atau seorang perempuan 22AA ditambah XX. Seorang laki-laki 22AA ditambah XY. 22AA ditambah XX, gametnya dipisahkan separuhnya, jadi 22A ditambah X atau 22A tambah X sama. Pada yang laki-laki 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Nah, ini perbedaannya. Gamet dari perempuan sama semua jenisnya karena ditambah X saja. Kalau pada laki-laki gametnya ada 2 jenis. Kalau perempuan 1 jenis, kalau laki-laki 2 jenis, yaitu jenis X dan jenis Y. Jika terjadi, nah ini pada ovum, yang ini sperma. Jika terjadi pembuahan nomor 1 dengan nomor 3, maka 22AA ditambah X dan X. Ini hasilnya. Maka lahir anak perempuan. Nomor 2 dan 4, yaitu 22AA ditambah X dan Y, maka lahir anak laki-laki. Nah, seperti ini penjelasan seorang anak dilahirkan dari kedua orang tuanya dengan kromosom pada setiap autosom, gonosomnya. Selanjutnya, DNA berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 53, Francis Crick dan James Watson digambarkan seperti ini nih. Bentuknya DNA itu seperti apa? Ya ini seperti ini nih. Jadi bentuknya itu seperti benang melilit-lilit. Nah, ini disebut dengan helix ya, berpilin-pilin, muter-muter. Karena ada dua benang yang dihubungkan dengan ini nih, kode-kode 2 benang, maka disebut dengan double helix. Nah, pada benang-benang ini terdapat kode-kode nih, G dengan C, A dengan T, T dengan A, terus di bawahnya lagi ada. Nah, ini segini nih satu kode. Penjelasan di sampingnya, sebuah DNA terdiri dari gula deoksiribosa ditambah basa nitrogen ditambah gugus fosfat. Nah, berarti yang di tengah ini basa nitrogen nih. Basa nitrogen ini berupa kode-kode yang menghasilkan sifat tertentu. Kombinasi daripada kode-kode ini menghasilkan sifat atau karakter tertentu. Saya ulangi, G dengan C, A dengan T, T dengan A, G dengan C, C dengan G. Kalau begitu selalu ya, kalau G dengan C pasangannya, kalau A pasangannya dengan T, terus aja. Tapi tiap kali ini berbeda-beda. Nah, artinya kode-kode yang biasanya misalnya T, T, A, A, terus di sini G, C, A, C. Nah, ini terus berbeda berupa kode-kode yang terus mengalami perubahan. Basa nitrogen, nah ternyata ada 2, yaitu ada DNA dan ada RNA. Basa nitrogennya yaitu purin dan pirimidin. Basa purin itu adenin dan guanin, A dan G. Basa pirimidin, timin dan sitosin. Jadi tadi itu disampaikan bahwa A selalu berpasangan dengan T, adenin selalu ketemu dengan T, timin. G selalu berpasangan dengan C, sitosin, guanin dengan sitosin. Ini pada DNA. Lain halnya dengan RNA. RNA itu
T-nya diganti dengan U atau urasil. Jadi kalau A berpasangan dengan U gitu ya. Nah, kalau DNA kan A berpasangan dengan T. Kalau pada RNA, A-nya adeninnya berpasangan dengan U urasil. G sama C-nya masih tetap sama. Contoh lagi, struktur DNA. Sebenarnya yang pertama menemukan ini nih, Rosalind Franklin ya, yang berhasil memotret DNA, DNA nih, berhasil dipotret nih dengan difraksi sinar X. Tapi kemudian tadi oleh Francis Crick dan James Watson dibentuk, nah digambarkan dengan bentuk yang sebenarnya seperti ini gitu ya. Nah, ini hanya foto saja. Nah, saya ulangi, kalau DNA G dengan C, A dengan T, T dengan A. G pasang C, C pasang G, A pasang T, C pasang G. Jadi AT, GC gitu ya. Ini pada DNA. Tapi kalau pada RNA tadi T diganti dengan U pasangan. Jadi kalau A bukan T, A dengan U gitu ya. Ini kita latihan. Nah, ini A dengan U. Kalau G dengan apa? Dengan C. U dengan A. Nah, ini satu pasangan-pasangan kode-kode begini menghasilkan sifat tertentu. G dengan C, C dengan G, A dengan U dengan A, G, C, C, G, A, U, A, G, C, C, G, G, C, U, A, A, U. Nah, terus ini menghasilkan pasangan-pasangan tertentu. Monohibrid persilangan satu sifat beda, dihibrid persilangan dua sifat beda, parental induk, filial anak atau keturunan, genotip sifat yang ditimbulkan oleh gen, fenotip sifat yang tampak dipengaruhi oleh gen dan lingkungan, alela adalah pasangan gen. Ini adalah istilah penting untuk dipelajari pada tentang genetika. Genotip yaitu sifat yang ditimbulkan dari dalam tubuhnya oleh gen yang dilambangkan dengan huruf. Mudahnya adalah kalau genotip kita akan melihat berupa simbol dengan huruf ya, misalnya M besar. Ini menunjukkan sifat genotip. Disebut homozigot. Homo artinya sama. Ini M besar semua. Dari rambut keriting, K besar. Nah, ini berarti genotipnya K besar. Rambut keriting itu fenotip. Genotipnya K besar. Karena sama besar semua, ini homozigot. Warna ungu, U besar, homozigot. Itu genotip. Warna putih, U kecil, E kecil. Ini juga genotip karena dilambangkan dengan huruf. Dia juga homozigot karena U kecil semua. Warna ungu, U besar dengan U kecil. Nah, ini heterozigot karena besar dan kecil. Ini juga genotip karena dilambangkan dengan huruf U besar, U kecil. Dominan artinya menutupi sifat lainnya. Resesif artinya tertutupi sifat lainnya. Hukum satu Mendel, hukum segregasi. Pada waktu pembentukan gamet, gen-gen dari sepasang gen suatu sifat bersegregasi. Artinya segregasi itu berpisah secara bebas. Gen-gen atau gamet-gamet yang terdapat pada gen itu akan berpisah secara bebas. Contoh, tanaman kacang kapri berwarna ungu dikawin silang dengan tanaman kapri berwarna putih. Bagaimana sifat dari keturunannya? Nah, ini pada persilangan dominan penuh ya, diagramnya sebagai berikut. Parentalnya ada tanaman kacang kapri berwarna ungu. Ini putih. Fenotipnya ungu putih. Genotipnya, tadi diingat bahwa genotip adalah selalu dilambangkan dengan simbol ya, U besar, U besar. Yang putihnya U kecil, U kecil. Gametnya U besar, U kecil. Nah, ini jika disilangkan U besar ketemu dengan U kecil. U besar ketemu dengan U kecil. Maka menghasilkan ini, bergabung U besar, U kecil. Hasilnya adalah
ungu. Ungu dikawinkan dengan putih, hasilnya anaknya ungu. Putihnya kemana? Putihnya ada. Yang ini nih, U kecil. Yang ini ungunya U besar, U kecilnya putih. Tapi putihnya tidak muncul. Ini artinya putihnya itu tertutupi oleh yang ungu. Berarti yang ungu kita namakan dengan sifat dominan, yang putih kita namakan sifat resesif karena tertutupi. Gitu ya. Ini disebut persilangan dominan penuh. Yang kedua, U besar U kecil. Jadi gamet daripada yang ini kan ada dua, U kecil U kecil. U besar disilang dengan U kecil. Nah, semuanya menghasilkan 4 kemungkinan. Semuanya menghasilkan U besar U kecil semua. Ini satu jenis U besar semua, ini satu jenis U kecil semua. Maka hasil persilangan dari P yaitu F1 yang ini P parentalnya, yang ini parentalnya, ini anaknya. Jika orang tuanya atau parentalnya ungu disilang dengan putih, maka perkawinan itu hasilnya 100% berwarna ungu semua. Ini artinya ungu bersifat dominan, putih bersifat resesif. Bagaimana jika disilangan antara ungu dengan ungu? Keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama. Kita anggap sebagai P parental kedua. Ungu disilang dengan ungu. Fenotipnya ungu, ini juga ungu. Genotipnya U besar U kecil. Nah, U besar U kecil ini kita sebut dengan heterozigot. Ungu yang P2 dibandingkan dengan ungu yang P1 di atas sama warnanya, fenotipnya sama. Tapi secara genotip berbeda. Yang ini genotipnya U besar semua, homozigot. Yang ini genotipnya U kecil, U besar dan U kecil, heterozigot. Nah, ini ya. Jadi ungu kawinkan dengan ungu. Hasilnya gametnya U besar, U kecil, U besar, U kecil. Hasilnya U besar ketemu dengan U besar. Nomor 1. Warnanya ungu. U besar ketemu dengan U kecil. Warnanya ungu. Kenapa? Karena U besar dominan, U kecilnya resesif. Kalau ini besar semua, pasti ungu. Nomor 3, U besar ketemu dengan U kecil. Warnanya ungu juga, U besar dominan, U kecil resesif. Yang keempat, yang keempat U kecil dengan U kecil. Hasilnya putih. Nah, baru putih muncul lagi. Bila mana di dalam genotipnya tidak ada U besar, maka hasilnya ada warna putih. Dengan demikian hasil persilangan dari P2 yaitu F2 mendapatkan fenotip 3 ungu berbanding 1 putih. 75% ungu, 25% putih. Contoh 2. Persilangan antara tanaman kacang kapur berbiji warna kuning dominan dengan biji warna hijau resesif. Genotip kuning, K besar, K besar. Genotip hijau, K kecil, K kecil. Bagaimana hasil fenotip dari keturunan keduanya? Parental, kuning dengan hijau. Fenotipnya kuning dan hijau. Genotipnya kuning itu K besar semua, hijau K kecil semua. Gametnya K besar, K besar, K kecil, K kecil. Berarti satu jenis, satu macam, K besar semua. Yang ini juga satu macam, K kecil semua. Gametnya ya. Bagaimana hasil F1-nya? 1. Jika K besar ketemu dengan K kecil. Kuning, karena kuning dominan. K kecilnya resesif. Nomor 2, K besar ketemu K kecil. Kuning juga, karena K besarnya dominan, K kecilnya resesif. Yang ketiga, K besar ketemu K kecil. Kuning juga, ada K besar. Yang keempat, K kecil, K kecil. K besar, K kecil juga, maksudnya kuning juga. Jadi keturunan pertamanya adalah 100% fenotipnya berwarna kuning. Ini disebut persilangan dominan penuh.
Bagaimana jika dikawinkan kuning dengan genotip yang heterozigot? Nah, kita coba dengan tabel punet atau kotak begini ya. Gametnya kita pasang di atas. Oke, yang ini kita namakan gamet sebelah saja. Kalau ini berpasangan, ini sebelahnya juga pasang di sini. K besar K kecil. Kotaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kotak nomor 1 dari atas K besar, dari samping K besar. Tulis ini K besar K besar. Fenotipnya kuning. Kotak nomor 2 dari sini K kecil, dari sini K besar. Tulis K besar, K kecil, huruf besar di depan. Fenotipnya kuning. Kotak nomor 3, K besar dari atas, K kecil dari samping. K besar, K kecil. Fenotipnya kuning. Kotak nomor 4, K kecil, K kecil. Nah, fenotipnya hijau. Hasil persilangan P2 dari F2 yaitu perbandingan fenotip 3 biji kuning, 1 biji hijau. 75% kuning, 25% hijau. Ini adalah cara lain bagaimana menjelaskan persilangan monohibrid ya dengan tabel punet seperti itu. Perbandingan genotip 1K besar K besar, 2K besar K kecil, 1K kecil K kecil. Contoh 3. Bunga warna merah M besar dikawin silangkan dengan bunga warna putih M kecil menghasilkan keturunan pertama bunga warna merah muda. Bagaimana perbandingan fenotip keturunan keduanya? Nah, sekarang persilangan dominan tak penuh. Parentalnya bunga merah disilang dengan bunga putih. Fenotipnya merah, silang dengan putih. Genotipnya M besar semua merah, M kecil semua putih. Gametnya M besar, M besar. M kecil, ya. F1. Jika M besar ketemu M kecil, warnanya merah muda. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau sekarang persilangan dominan tak penuh, artinya merah ini tidak dominan penuh, putih juga tidak resesif. Artinya dua-duanya muncul bersamaan. Jadi ketika M besar dan M kecil ketemu, dua-duanya muncul, maka terjadinya perpaduan keduanya yaitu merah dengan putih jadi merah muda. Nomor 2 juga sama, merah muda juga. Nomor 3 sama, merah muda. Nomor 4 sama, merah muda. Maka hasil persilangan PF1 mempunyai fenotip semuanya merah muda 100%. Bagaimana jika disilangkan merah muda dengan merah muda? Persilangan antar F1. Kita anggap sebagai P2. Merah muda, fenotipnya merah muda disilangkan genotipnya M besar M kecil, M besar M kecil. Kita masukkan gametnya ke tabel punet. M besar, M kecil. Sebelah kiri M besar, M kecil. Kotak nomor 1 yang ini berasal dari atas dan dari samping, yaitu M besar M besar. Warnanya merah, fenotipnya merah. Kenapa? Karena di situ M besar semua. Kotak nomor 2 M besar dari sini, M kecil dari atas. Fenotipnya merah muda karena M besar merah, M kecil putih, kedua-duanya muncul jadi merah muda. Kotak nomor 3 M besar dari atas, M kecil dari bawah. Hasilnya M merah muda. Yang keempat, M kecil dari atas, M kecil dari bawah, dari samping, hasilnya putih. Dengan demikian, ada 1 merah, 2 merah muda, 1 putih. 25% merah, 50% merah muda, 25% putih. Nah, itu jadi ini kita namakan dengan persilangan dominan tak penuh. Berikutnya hukum 2 Mendel atau disebut juga hukum penggabungan bebas, independent assortment. Pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen berpisah dapat bergabung secara bebas satu sama lainnya. Jadi kalau tadi berpisah bebas, sekarang bergabung secara bebas pada persilangan dihibrid ya. Persilangan dihibrid ada persilangan 2 sifat beda. Contoh,
Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat beda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat warna kuning. Ya, yang dimaksud dengan dua sifat ini biji bulat warna kuning. Jadi dua sifatnya, ada bentuk dan ada warna digabungkan ya. Sedangkan pasangannya berbiji kisut warna hijau, bentuknya kisut, warnanya hijau. Bulat B besar-besar dominan, kisut B kecil-kecil. Kuning K besar dominan terhadap hijau K kecil. Bagaimana persilangan F2-nya? Nah, ini parentalnya adalah dua sifat ya, fenotipnya bulat kuning, yang ini kisut hijau. Dua sifat, bentuk bulat warna kuning, bentuk kisut warna hijau. Genotipnya adalah B besar, K besar, B kecil, K kecil. Gametnya, nah sekarang berpisah secara bebasnya begini maksudnya. Yang ini nih contohnya B besar, kita perbesar ke sini ya. B besar ini ketemu dengan K besar yang ini gametnya. Satu. Yang kedua, B besar ini ketemu dengan K besar yang ini. Yang ketiga, B besar ini ketemu ini. Keempat, B besar ini ketemu ini. Sama semua dong. Iya betul. Kebetulan ini hanya satu jenis. Semuanya sama. B besar, K besar. Ada 4 juga. Sama semua. Maka kita tulis satu saja kalau sama. Boleh ya. Nah yang sebelahnya. Yang ini pasti sama. Seperti begini juga. Ada 4. Ada 4 tapi jenisnya macamnya cuma sama. Semua satu. Kita tulis satu saja. Jika terjadi persilangan, maka B besar, K besar ketemu dengan B kecil, K kecil. Yaitu, terjadi persilangannya, dihasilkan adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini nih, ketemunya bergabung menjadi ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini bisa digabung ke sini. Maka, fenotipnya adalah bulat kuning. Kenapa? Karena B besar bulat dominan, B kecilnya resesif, ketutup. Jadi bentuknya bulat. K besar kuning dominan, K kecil kisut tertutup juga. Hijau ya K kecil. Tertutup bulat kuning. Jadi yang B besar bulat dan K besar kuning itu menutupi B kecil dan K kecil. Demikian pula yang sebelahnya. Bagaimana jika disilangkan antara B kuning dengan kuning tapi heterozigot? Ini heterozigot namanya ya. Secara fenotip kan sama ini, kuning, ini juga kuning. Tapi secara genotip berbeda. Ini B besar K besar, yang ini B besar K kecil, K besar K kecil. Ini adalah hasil keturunan atau F1. Bagaimana F1 dikawinkan dengan F1? Kuning dikawinkan dengan kuning. Bagaimana hasilnya? Nah, ini perlu dibuat gametnya seperti yang di atas. B besar ketemu K besar. Tulis di sini. 1 dulu. B besar ketemu K kecil. Tulis di sini. B besar K kecil. 2. Ini kan 2 berbeda. Tulis semua. Yang ketiga, B kecil ketemu K besar. Tulis lagi. Berbeda lagi. Udah 3 jenis. Satu lagi. B kecil ketemu K kecil. Berbeda lagi. Nah, jadi gametnya ada 4 macam, semuanya tidak ada yang sama. Kita tulis semua. Yang ini juga pasti sama seperti ini. Tulis semua. Bagaimana F2-nya? Nah, kita buat tabel Punet ya, yang kotak-kotak. Gametnya yang tadi ada 4 macam, kita pasang di atas di sini dan kita pasang di samping di sini. Pasang di atas. Pasang di samping. Nah, ada 4 kan tadi, di atas 4, di samping 4. Kotaknya ada 16. Kotak nomor 1 dari atas B besar K besar, dari samping B besar K besar. Nih, tulis di sini. Kotak nomor 2 dari atas dan dari samping. Kotak nomor 3 dari atas dan dari samping. Kotak nomor 4 dari atas, dari samping. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. K besarnya ini, B besarnya ini. Nah, ini pasang seperti ini lagi bentuknya.
Demikian pula nomor 5, 6, 7, 8 terus berdasarkan persilangan dari atas dan dari samping. Hasilnya seperti ini, ada 16 kemungkinan ya. Bagaimana fenotipnya? Nomor 1, dominan semua, kuning, bulat kuning. Nomor 2, bulat kuning. Nomor 3, bulat kuning. Nomor 4, bulat kuning. Nomor 5, bulat kuning. Nomor 6. Nah, ini K kecil semua. Tidak ada yang K besar. Berarti yang resesif muncul. Apa nih? Yang kuningnya nggak ada. Berarti hijau. Yang ininya bulat. Bulat hijau. Nomor 7, bulat kuning. Nomor 8, bulat hijau. Kenapa? Ini K kecil semua. 9, bulat kuning 10, bulat kuning 11. Nah, keriput, kisut kuning. Kenapa? Karena di sini B kecil semua, di sini ada K besar. Kuningnya muncul, tapi ininya kisut. 12 juga sama, kisut kuning. 13 bulat kuning, 14 bulat hijau karena K kecil semua. 15 kisut kuning. 16 kisut hijau. Perbandingannya, bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, kisut hijau ada 1. Contoh 2, pada tanaman mangga, buah rasa manis dominan terhadap asam, M besar dominan daripada M kecil. Buahnya kecil, K besar dominan terhadap besar. Kecilnya K dominan, besarnya resesif. Bagaimana jika disilangkan? Nah, ini kan sering terjadi di lingkungan kita ya. Buahnya manis tapi kok kecil-kecil. Buahnya asam tapi kok buahnya besar. Gitu. Pengennya kan kita buahnya manis, besar, berbuah banyak, tumbuhannya tidak terlalu besar. Begitu pengennya kita. Sekarang gimana nih? Persilangan antara buah mangga manis tapi kecil-kecil. Di sebelahnya asam buahnya tapi besar buah mangganya. Kita pengennya manis dan besar. Bagaimana genotipnya? M besar, K besar, K besar, M kecil, K kecil, K. Nah, ini namanya homozigot, ini juga homozigot. Gametnya seperti yang tadi ya, sama nih, M besar, MK, M ini besar semua. Kita pasang. Karena sama, kita tulis satu saja. Ini juga sama, kita tulis satu. Disilang, digabung, hasilnya F1, yaitu M besar, M kecil, K besar, K kecil. Gabungan dari ini. Bagaimana jika disilangkan semua? Nah, hasilnya tetap manis dan kecil. F1-nya masih sama nih. Belum ketemu manis dan besar, belum. Masih ketemunya manis kecil semua, masih sama seperti yang parental yang ini. Apa bedanya? Yang ini sudah heterozigot, yang ini masih homozigot. Ya, itu saja perbedaannya. Sekarang kita silang membuat gametnya dulu. M besar ketemu K besar. M besar ketemu K kecil. Tulis. M kecil ketemu K besar. M kecil ketemu K kecil. Ada 4 macam gamet yang berbeda. Demikian pula yang ini. Tulis semua dan dibuat tabel punatnya. Pasang gametnya di atas. Ada 4 macam. Di samping juga ada 4 macam. Dipasang semua. Kotaknya ada 16. Hasilnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dari atas dan dari samping. Dari atas dan dari samping ditulis semua. Bisa ya caranya? Tinggal dari atasnya apa, dari sampingnya aja. Kotak nomor 14. Dari atasnya apa, dari sampingnya apa. Gitu saja. Fenotipnya manis kecil, manis kecil, manis kecil, manis kecil. Kenapa? Karena M-nya dominan, manis. K besarnya dominan, kecil. Manis kecil, manis besar. Baru ketemu di nomor 6. Kotak nomor 6 nih. Kotak nomor 6
M besar semua manis, K kecil semua besar. Nah, barulah kita menemukan jenis baru manis dan besar. Ini yang akan kita tanam ini seperti bibit unggul nih nampaknya, karena kita menginginkan manis dan besar. Nomor 7 manis kecil, nomor 8 manis besar. Nah, nomor 8 juga kita ambil. Nomor 9 manis kecil, 10 manis kecil, 11 asam kecil, manis besar. Nomor 14 asam kecil, asam besar. Jadi kalau kita menginginkan tanaman bibit unggul tanaman mangga ini, nomor berapa saja yang akan kita ambil? Yaitu nomor 6 manis besar, nomor 8 manis besar, nomor 14 manis besar. 6, 8, dan 14 itu yang merupakan bibit unggul. Perbandingan fenotip ke semuanya, manis kecil 9, manis besar 3, asam kecil 3, asam besar 1. Selanjutnya persilangan pada golongan darah. Golongan darah seseorang ditentukan oleh jenis protein yang ada pada darah disebut agglutinogen dan agglutinin. Karl Landsteiner membagi golongan darah menjadi 4, yaitu A, B, O, dan AB. Sifat keturunan pada golongan darah dibawa oleh protein isoagglutinin. Protein isoagglutinin kita lambangkan dengan I ya. Orang yang bergolongan darah A, B, O, dan AB mempunyai isoagglutinin I dengan kode gen A. A dan A, IA, atau A dan 0. Golongan darah B, IB, atau IB dan I0. Ini 0, ada 0 ya. Golongan darah O atau 0, I0. Golongan darah AB, IA, dan IB. Nah, jadi pada genotipnya memiliki kode seperti ini. Kode gennya. Contoh, seorang ibu dengan seorang ayah. Ibunya bergolongan darah A, ayahnya bergolongan darah B. Maka genotipnya A itu IA atau IA dan I0. B itu IB atau IB dan I0. Gametnya 1, 2, 3 sama semua nih. IA saja, satu saja kita tulisnya karena sama. Dan I0, ini yang berbeda. Jadi ada dua macam, IA dan I0. Yang IB sama, IB dan I0. Gametnya ada dua macam. A gametnya ada dua macam, B gametnya ada dua macam. Bagaimana yang satunya? Jika A, IA, dan IB ketemu, golongan darahnya AB. Jika IA dan I0 ketemu, golongan darahnya A. Jika I0 dan IB ketemu, golongan darahnya B. Pokoknya 0 tidak ada. Jika I0 dengan I0, maka golongan darah O. Nah, seperti itulah pewarisan sifat pada golongan darah. Bagaimana dengan pewarisan sifat warna kulit pada seorang? Nah, warna kulit ini lebih rumit lagi. Ternyata diturunkan melalui pigmen ABC. Ada 3 pigmennya. Nah, ini gametnya kita tulis di atas semua. Ini pigmennya. Pigmennya namanya pigmen melanin ya. Melanin itu gelap. Ini gamet yang ini tidak ada pigmennya. Yang ini 1, yang ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 2, ini 3. Kotak nomor 1, jika ini ketemu dengan yang samping ini tidak memiliki pigmen, maka jika ini ketemu maka hasilnya anak tersebut tidak memiliki pigmen. Berarti mempunyai kelainan atau yang disebut dengan albino. Tidak memiliki pigmen. Kotak nomor 2, dari sini ada 1. Ini orang berkulit putih, ini bangsa kulit putih. Pigmennya seperti ini, paling banyak 2. Nah, semakin banyak pigmennya, yang ini 3, maka kulitnya semakin agak gelap gitu ya. Seperti bangsa kita, berarti pigmennya lebih banyak, 2 atau 3 pigmennya. Semakin banyak pigmen melaninnya maka semakin gelap. Yang ini nih, orang berkulit
hitam. Berarti ini nih hitam semua, atau 6, ada 5, ada 4. Ini sudah hitam. Jadi kalau 2, kalau 3 ini sudah kuning sawo matang. Tapi kalau 1 berkulit putih, bangsa berkulit putih. Seperti itu perbandingannya. Untuk yang tidak ada melanin 1 dari 64. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini orang albino yang ini ya. Albino itu tidak memiliki melanin. Ini ketemunya 1/64 persentasenya. Bagaimana pewarisan sifat pada pelekatan cuping? Nah, ini nih. Gen ditentukan oleh gen G. Gen G ada cuping telinga terpisah atau terlepas. Yang ini ya, yang A ya, gambar A ini memiliki gen G. Gambar A. Gambar B, telinga melekat. Yang ininya nih, melekat. Gen G besar, cuping telinga terpisah. Gen G kecil, cuping telinga melekat. Berarti yang dominan yang ini ya, yang terpisah itu yang ini nih adalah dominan. Yang G kecil, gambar B itu melekat. Tipe cuping melekat itu resesif. G dominan, G kecil resesif. Ulangi, ini nih gambar A, dilihat dari sini, nih gambar telinganya ujungnya ini terpisah, yang ini melekat. Berbedanya sedikit ya. Gimana persilangannya? Orang yang telinganya terpisah dengan yang melekat disilangkan. Yang terpisah G besar semua, yang melekat G kecil semua. Ini dominan, G besar dominan terhadap G kecil. G besar, G besar, G kecil, G kecil. F1-nya G besar, G besar, G besar, G besar, G kecil, G besar, G kecil. Semuanya F1-nya terpisah semua, sama seperti ini. Bagaimana terjadi persilangan antara yang terpisah dengan yang terpisah? Kita jelaskan dengan tabel Punnett. Pasang gametnya G besar, G kecil. Kotak nomor 1 G besar terpisah. Kotak nomor 2 G besar, G kecil terpisah. Kotak nomor 3 besar kecil terpisah. Kotak nomor 4 G kecil melekat. Jadi 3/1. Nah, ini persilangan perkawinan pada seorang manusia dengan tipe telinga yang berbeda. Bentuk rambut C besar keriting, S lurus. Bentuk rambut berlaku dominan tak penuh. Nah, kalau tadi telinga itu dominan resesif, kalau rambut dominan tak penuh. Masih ingat ya dominan tak penuh ya? Yang A ini gambar A, rambut begini adalah rambut keriting. Gambar B ini rambutnya lurus. Gambar C rambutnya ikal. Tidak lurus, tidak keriting, ikal, gitu ya. Jadi ternyata dominan tak penuh. Bentuk pertumbuhan rambut di dahi. Nah, yang ini nih. Nih, di dahinya. Yang ini kita namakan, yang gambar A kita namakan seperti huruf V. Ya, ini kan ada V gitu. Gennya adalah W besar atau W besar W kecil. Jadi W besar, W besar, W kecil. Tapi kalau yang ini tidak ada V-nya. Ini W kecil semua. Jadi bentuk rambut yang seperti ini, yang ada huruf V-nya dinamakan widow's peak. Widow's peak ini dominan, ya, dominan. Yang ini tidak ada, itu resesif. Kalau ada satu saja, W besar 1, W kecil 1, maka dia widow's peak juga, ada V-nya, dia dominan. Pewarisan kelainan buta warna. Nah, masih coba dites nih, kelihatan nggak ini warna ada angka berapa ini? Angka berapa nih? Ini ada angka berapa? Ini angka berapa? Ini angka
18. Yang ini angka 29. Ini satu lagi, ini angka 73. Kalau kalian nggak bisa menyebutkan angka ini, maka itu buta warna. Buta warna normal. Nah, ternyata buta warna dibawa oleh XCB, buta warna. Jika seorang perempuan buta warna menikah dengan seorang laki-laki normal, X dan Y tidak ditempeli apa-apa di sini. Ini XCB dan XCB. X dan Y gametnya. Kita pasang. XCB, XCB perempuannya, yang laki-lakinya X dan Y. Maka keturunan pertama XCB dan X ini ketemu dengan ini, maka dia normal. Tapi kita katakan dengan carrier. Carrier artinya ini adalah perempuan yang normal tapi membawa gen buta warna. Jadi normal. Tetapi dia pembawa gen buta warna. Kita namakan dengan carrier saja. Ya, ini normal, lahirnya tidak buta warna tapi carrier. XCBY, Y-nya ada di sini, X-nya ini. Maka ini adalah laki-laki anaknya dan buta warna. Jadi kalau laki-laki satu saja ketempelan XCB, maka dia buta warna. Tapi kalau perempuan XCB 1, X normal 1, normal. Nah, ini yang membedakan dengan yang lain-lainnya ya, sifat lainnya. Laki-laki langsung buta warna. Perempuan XCB carrier juga. Laki-laki XCB buta warna. Jadi jika perempuan buta warna menikah dengan laki-laki normal, maka memiliki kemungkinan anaknya normal. Perempuan itu normal semua. Kalau punya anak laki-laki buta warna. Nah, inilah yang dimaksud dengan memilih pasangan harus mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot. Nah, ini antara lain pertimbangan secara genetikanya seperti ini nih. Ya. Bagaimana jika perempuan carrier menikah dengan laki-laki buta warna? Carrier itu XCB dan X, buta warna itu XCB dan Y. Gametnya XCB dan X, laki-lakinya XCB dan Y. Kita pasang di samping XCB, yang ini XCB dan X kita pasang di bawah. X. XCB dan Y kita pasang di atas. XCB, Y. Anaknya yang pertama XCB, XCB, perempuan buta warna. Jadi perempuan buta warna bila dua-duanya XCB. Yang laki-laki XCB dan Y. Kalau Y tidak ditempeli tapi langsung buta warna. Yang perempuan XCB dan X, ini dari sini dan ini dari sini. Normal tapi carrier. Yang keempat XCB dan Y. Nah, ini baru normal. Jadi kalau seorang perempuan carrier menikah dengan laki-laki buta warna, maka kemungkinannya 1 anak perempuan buta warna, 1 anak perempuan normal tapi carrier, 1 anak laki-laki buta warna, 1 anak laki-laki normal. Ini kemungkinannya masing-masing 25% kemungkinannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi memilih pasangan secara genetika harus diperhatikan. Perbandingan fenotip buta warna 50%, tidak buta warna 50%. Pewarisan sifat pada kelainan hemofilia. Hemofilia dibawa oleh gen H. Perempuan XH dan X itu carrier, perempuan XH, XH itu letal. Jika XH-nya menempel pada dua-duanya, itu letal atau mati pada saat baru dilahirkan. Laki-laki XH dan Y hemofilia
Laki-laki X dan Y normal. Nah, ini nempelnya gen H pada X. XH dan X carrier, XH dan XH letal, XH dan Y hemofilia, XY kosong normal. Contoh, perempuan carrier menikah dengan laki-laki hemofilia. Carrier itu XH dan X, hemofilia itu XH dan Y. Gametnya XH, X, XH, Y. Kita pasang di sini gametnya XH, X di atas, XH, Y. Kotak nomor 1, XH dan XH letal. Tadi disebutkan jika dua-duanya ada hemofilianya, maka ini letal. Artinya mati ketika baru dilahirkan. Gen letal namanya nih ya. Yang kedua, XH dan Y, laki-laki hemofilia, menderita hemofilia, anak laki-laki. Nomor 3, X dan X, perempuan normal. Nomor 4, X dan Y, laki-laki normal. Jadi jika seorang perempuan carrier hemofilia menikah dengan laki-laki hemofilia, memiliki kemungkinan 25% anaknya mati pada saat baru dilahirkan atau letal, 25% anaknya perempuan normal, 25% anaknya laki-laki menderita hemofilia, dan 25% anaknya laki-laki normal. Nah, itulah pernikahan antara carrier dan hemofilia. Kelainan yang lainnya, anodontia, tidak punya gigi. Ini kelainan pada gen atau kromosom. Ini juga kelainan hipertrikosis. Rambutnya banyak sampai ke muka-muka. Kelainan lainnya Basedow, untuk matanya nih ya, ini Basedow. Kelainan lainnya polidaktili, jarinya lebih banyak daripada yang normal. Normalnya kita 5, namanya polidaktili. Kelainan yang lainnya gigantisme, ini pertumbuhannya lebih besar. Kelainan lainnya adalah kepala botak. Kelainan lainnya adalah pada sel darah, namanya talasemia. Nah, demikian itu saja yang bisa kami sampaikan. Itu saja dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.